Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Selasa 24 Mei tahun 2022 diambil dari Ulangan 4 ayat 10. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang di dalam kehidupan kita ini, banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi sulit mengerti bagaimana sebenarnya takut kepada Allah. Banyak yang orang berpikir ketika dia takut, dia gemetar seperti putri malu disentuh, dia akan menciut. Apakah seperti itu kata takut kepada Allah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini disampaikan Tuhan waktu di Horeb. Dia ingin mengajarkan kepada bangsa Israel ketika manusia masih bernafas, ketika manusia memiliki kehidupan, ada yang memiliki kehidupan itu. Dia tidak hidup sendiri, tetapi ada yang mengatur pola kehidupan itu. Siapa dia? Allah Yahweh yang membebaskan bangsa Israel dari pembuangan. Oleh sebab itu Allah ingin mengatakan bahwa ketika jangan agar selalu takut kepada Allah, bukan berarti takut seperti putri malu, tetapi sadar bahwa kehidupan ini ada yang mengatur. Sadar bahwa kehidupan ini bukan untuk diri sendiri. Oleh sebab itu ketika Bapak Ibu mengatakan Bapak Ibu Kristen, bukan tidak hanya membawa nama Bapak Ibu, tetapi juga membawa nama Kristus. Oleh sebab itu ketika dikatakan takutlah kepada Allah, maka ketakutan yang ingin disampaikan kepada ini bahwa harus mengasihi Allah di dalam kehidupannya. Takut kepada Allah bahwa ada pemilik kehidupan. Takut kepada Allah bahwa hidupnya bukan untuk diri sendiri. Dan itulah yang diajarkan kepada anak-anak mereka. Belakangan ini karena kesibukan, karena aktivitas, banyak dari orang tua yang tidak memiliki waktu lagi untuk membaca firman, tidak ada waktu lagi untuk berdoa bersama-sama dan mengajarkan siapa Tuhan di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, melalui firman kita pada hari ini, takut akan Allah harus diajarkan kepada anak-anak. Takut akan Allah harus diajarkan kepada keluarga. Agar apa? Bahwa anak-anak mengetahui hidup mereka diatur oleh Tuhan. Seperti ada lagu yang tertulis, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada hari ini, dua hal yang penting yang ingin disampaikan kepada kita. Yang pertama, bahwa Allah adalah pusat kehidupan. Bahwa Allah adalah yang memberikan kehidupan, bukan hidup untuk diri sendiri. Oleh sebab itu ketika kita mengatakan hidup untuk Allah, maka kita harus hidup seperti yang Kristus lakukan. Hidup kita bukan hanya membawa nama sendiri. Dan yang kedua, kita harus mengajarkan firman Tuhan kepada sesama kita. Kita harus mengajarkan firman Tuhan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Demikian firman Tuhan yang dapat kita dengar, kiranya dapat menjadi pelindung, menjadi pemberita di dalam kehidupan kita untuk menjalani aktivitas kita masing-masing. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, tetap menjalani protokol kesehatan, tetap setia memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjauhi kerumunan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajarkan ketakutan kepada Allah, bukan takut seperti takut putri malu, takut yang berlebih-lebihan, tetapi takut kepada Allah adalah takut yang mengasihi Allah di dalam kehidupan. Ketika kami mengatakan mengasihi Allah, maka kami akan menjalani perintah dan aturannya sesuai dengan kehidupan kami. Kami akan menjalaninya dengan sukacita. Biarlah firman Tuhan ini kami ajarkan kepada keluarga kami ajarkan kepada pengisi rumah kami, agar kami semua seisi rumah kami takut kepada Allah. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Amin.